Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Valencia. Saya bertugas sebagai pemandu wisata pada hari ini di Monumen Nasional atau biasa kita sebut dengan Monas. Saya akan menjelaskan sedikit sejarah hingga apa saja yang ada di dalam area Monas. Monumen Nasional atau yang populer disingkat dengan Monas atau Tugu Monas adalah salah satu ikon dari kota Jakarta. Yang kita ketahui, Jakarta adalah ibu kota dari Indonesia. Monumen peringatan setinggi 132 meter ini yang didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pembangunan monumen ini dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 di bawah perintah Presiden Soekarno dan dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 1975. Tugu ini dimahkotai lidah api yang dilapisi lembaran emas yang melambangkan semangat perjuangan yang menyala-nyala. Monumen Nasional terletak tepat di tengah lapangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah dari Monas. Setelah pusat pemerintahan Republik Indonesia kembali ke Jakarta, setelah sebelumnya berkedudukan di Yogyakarta pada tahun 1950, menyusul pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh pemerintah Belanda pada tahun 1949, Presiden Soekarno mulai merencanakan pembangunan sebuah monumen nasional yang setara dengan Menara Eiffel di lapangan tepat di depan Istana Merdeka. Pembangunan Tugu Monas bertujuan mengenang dan melestarikan perjuangan bangsa Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan 1945 agar terus membangkitkan inspirasi dan semangat patriotisme generasi penerus bangsa. Pada tanggal 17 Agustus 1954, sebuah komite nasional dibentuk dan sayembara perancangan Monumen Nasional digelar pada tahun 1955. Terdapat 51 karya yang masuk, akan tetapi hanya satu karya yang dibuat oleh Fredrik Silaban yang memenuhi kriteria yang ditentukan komite, antara lain menggambarkan karakter bangsa Indonesia dan dapat bertahan selama berabad-abad. Sayembara kedua digelar pada tahun 1960, tetapi sekali lagi tak satu pun dari 136 peserta yang memenuhi kriteria. Ketua juri kemudian meminta Silaban untuk menunjukkan rancangannya kepada Soekarno. Akan tetapi Soekarno kurang menyukai rancangan itu dan ia menginginkan monumen itu berbentuk lingga dan yoni. Silaban kemudian diminta merancang monumen dengan tema seperti itu. Akan tetapi rancangan yang diajukan Silaban terlalu luar biasa sehingga biayanya sangat besar dan tidak mampu ditanggung oleh anggaran negara. Terlebih kondisi ekonomi saat itu cukup buruk. Silaban menolak merancang bangunan yang lebih kecil dan menyarankan pembangunan ditunda hingga ekonomi Indonesia membaik. Soekarno kemudian meminta arsitek R.M. Soedarsono untuk melanjutkan rancangan itu. Soedarsono memasukkan angka 17,8 dan 45 melambangkan 17 Agustus 1945 memulai proklamasi kemerdekaan. Lalu Indonesia ke dalam rancangan monumen itu. Tugu peringatan nasional ini kemudian dibangun di area seluas 80 hektar. Tugu ini diarsiteki oleh Fredrik Silaban dan R.M. Soedarsono, mulai dibangun 17 Agustus tahun 1961. Selanjutnya saya akan menjelaskan spot wisata di dalam Monas. Yang pertama yaitu ada relief sejarah Indonesia. Pada tiap sudut halaman luar yang mengelilingi monumen terdapat relief yang menggambarkan sejarah Indonesia. Relief ini bermula di sudut timur laut dengan mengabadikan kejayaan Nusantara pada masa lampau, menampilkan sejarah Singhasari dan Majapahit. Relief ini berlanjut secara kronologis searah jarum jam menuju sudut tenggara, barat daya, dan barat laut. Secara kronologis menggambarkan masa penjajahan Belanda, perlawanan rakyat Indonesia, dan pahlawan-pahlawan nasional Indonesia. Terbentuknya organisasi modern yang memperjuangkan Indonesia merdeka pada awal abad ke-20, Sumpah Pemuda, pendudukan Jepang dan Perang Dunia Kedua, proklamasi kemerdekaan Indonesia, disusul revolusi dan perang kemerdekaan Republik Indonesia sehingga mencapai masa pembangunan Indonesia modern. Relief dan patung-patung ini dibuat dari semen dengan kerangka pipa atau logam.
Selanjutnya terdapat Museum Sejarah Nasional. Di bagian dasar monumen pada kedalaman 3 meter di bawah permukaan tanah, terdapat Museum Sejarah Nasional Indonesia. Ruang besar Museum Sejarah Perjuangan Nasional dengan ukuran luas 80 x 80 meter. Dapat menampung pengunjung sekitar 500 orang. Ruangan besar berlapis marmer ini terdapat 48 diorama pada keempat sisinya dan 3 diorama di tengah, sehingga menjadi total 51 diorama. Diorama ini menampilkan sejarah Indonesia sejak masa prasejarah hingga masa Orde Baru. Diorama ini dimulai dari sudut timur laut bergerak searah jarum jam menelusuri perjalanan sejarah Indonesia mulai masa prasejarah, masa kemaharajaan kuno seperti Sriwijaya dan Majapahit, disusul masa penjajahan bangsa Eropa yang disusul perlawanan para pahlawan nasional pra-kemerdekaan melawan VOC dan pemerintahan Hindia Belanda. Diorama berlangsung terus hingga masa pergerakan nasional Indonesia awal abad ke-20, pendudukan Jepang, perang kemerdekaan dan masa revolusi, hingga masa Orde Baru pada masa pemerintahan Soeharto. Selanjutnya adalah ruang kemerdekaan. Di bagian dalam cawan monumen terdapat ruang kemerdekaan berbentuk amphitheater. Ruangan ini dapat dicapai melalui tangga berputar dari pintu sisi utara dan selatan. Ruangan ini menyimpan simbol kenegaraan dan kemerdekaan Republik Indonesia. Di antaranya naskah asli Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang disimpan di dalam kotak kaca, di dalam gerbang dilapisi emas, lambang negara Indonesia, peta Kepulauan Negara Kesatuan Republik Indonesia berlapis emas, dan bendera merah putih, dan dinding yang bertulis naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya adalah pelataran puncak dan api kemerdekaan. Sebuah elevator atau kita biasa sebut lift pada pintu sisi selatan akan membawa pengunjung menuju pelataran puncak berukuran 11 x 11 meter di ketinggian 115 meter dari permukaan tanah. Lift ini berkapasitas 11 orang sekali angkut. Pelataran puncak ini dapat menampung sekitar 50 orang, serta terdapat teropong untuk melihat panorama Jakarta lebih dekat. Pada sekeliling badan elevator, terdapat tangga darurat yang terbuat dari besi dari pelataran puncak Tugu Monas. Pengunjung dapat menikmati pemandangan seluruh penjuru kota Jakarta bila kondisi cuaca cerah tanpa asap kabut. Di arah ke selatan terlihat dari kejauhan Gunung Salak di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Arah utara membentang laut lepas dengan pulau-pulau kecil. Selanjutnya adalah fasilitas yang terdapat dalam area Monas. Di area Monas terdapat banyak sekali fasilitas, yaitu ada pertunjukan air mancur menari, Bronto Skylift, bike sharing, taman sisi barat, tempat makan, musola, toilet, dan mobil warawiri. Kemudian fasilitas yang mendukung lainnya juga ada lapangan untuk berolahraga. Sekian penjelasan dari saya tentang Monumen Nasional yang dikategorikan sebagai ikon Jakarta atau ikon dari Indonesia juga. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada banyak kesalahan kata, pengungkapan, dan informasi yang kurang jelas. Saya ucapkan terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.